Banjir bandang melanda kawasan wisata Guci, termasuk Pancuran 13 pada hari Sabtu 20 Desember 2025, di mana peristiwa ini terjadi di sore hari sekitar pukul 16.30 WIB. Setelah hujan lebat mengguyur kawasan sejak siang dan menyebabkan aliran sungai meluap masuk ke dalam wisata pemandian. Jadi John, mungkin bagi banyak orang nama Guci ini bukan sekedar tempat wisata. Guci ini adalah tempat kenangan tentang udara yang sangat dingin, air panas yang sangat alami, dan suasana yang sangat tenang di kaki gunung. Di mana Guci ini selama bertahun-tahun dikenal sebagai tempat untuk menenangkan diri, bukan tempat untuk terburu-buru ya kan, karena suasananya yang sangat tenang dengan alam, di mana banyak suara-suara serangga ya kan di sana. Dan banyak banget orang yang datang bersama keluarga, duduk berendam, dan membiarkan waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Tapi nih John, belakangan ini nama Guci kembali ramai diperbincangkan, tapi bukan karena keindahannya John, melainkan karena banjir yang sedang terjadi di kawasan pemandian wisata tersebut. Jadi ini viral banget John, dimana semua orang yang melihat di sosial media itu banyak banget yang kaget, banyak yang bertanya-tanya, bahkan ada yang kecewa bagaimana mungkin tempat wisata alam justru mengalami masalah yang identik dengan kawasan padat dan perkotaan. Di tengah ramainya perbincangan itu John, muncul berbagai sudut pandang, ada yang langsung menyalahkan alam, ada yang menyalahkan manusia, dan ada pula yang saling menunjuk tanpa benar-benar memahami akar masalahnya. Padahal nih John, kejadian seperti ini seharusnya menjadi momen untuk berhenti sejenak dan berpikir bukan sekedar bereaksi. Dan video ini tidak dibuat untuk menghakimi siapapun, tidak untuk menyudutkan pengelola, pemerintah, atau masyarakat. Video ini dibuat untuk melihat sisi lain dari wisata Guci. Sisi yang jarang dibahas ketika kita hanya terpaku pada foto-foto indah dan bangunan megah. Karena nih John, di balik keindahan selalu ada cerita, di balik kemajuan selalu ada konsekuensi, dan di balik banjir yang terjadi ada proses panjang yang tidak muncul dalam satu malam. Di mana proses inilah yang penting untuk kita pahami bersama. Dan mari kita mulai John dengan melihat Guci sebagaimana ia dulu dikenal. John, subscribe dulu John. Let's go. Dan kita bernostalgia sedikit John untuk melihat perkembangan wisata Guci dari dulu hingga sekarang. Karena untuk memahami titik awal sebelum semua perubahan besar itu terjadi. Jadi John, dulu tuh Guci berkembangannya secara alami dan secara perlahan. Di mana bangunannya tidak mendominasi, melainkan mengikuti faktor tanah tersebut. Air panas mengalir tanpa banyak intervensi dan pepohonan menjadi bagian utama dari lanskap wisata tersebut. Dan pengunjung datang bukan karena fasilitas mewah, tapi karena pengalaman alamnya. Kemudian ketika turun hujan, air punya tempat untuk pergi, walaupun tidak sempurna, tapi cukup seimbang. Dan dulu tuh jumlah pengunjung juga belum sebanyak sekarang, tekanan terhadap lingkungan relatif lebih kecil, aktivitas manusia belum terlalu memadat, sehingga ekosistem masih bisa menyesuaikan diri secara alami, di mana alam dan manusia hidup berdampingan, meskipun tidak selalu ideal. Kemudian nih John, dulu tuh kenyamanan wisata Guci justru lahir dari keterbatasannya. Tidak semuanya rapi, tidak semuanya modern, tapi terasa hidup, di mana orang tidak datang untuk pamer, melainkan untuk merasakan ada ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Karena dulu tuh Guci sebagai tempat yang tenang, karena kita tuh bersentuhan langsung ya kan dengan alam, dimana dulu tuh Guci terasa lebih alami banget karena John, dimana banyak suara-suara serangga ya kan, nggak seberisik sekarang sih, karena sekarang berisiknya lebih ke orang-orang, karena dulu mungkin kan nggak terlalu ramai ya kan, nggak seperti sekarang tuh lebih ke tempat yang bagus untuk foto, untuk menikmati wisata yang benar-benar modern, nggak seperti dulu, karena dulu tuh bener-bener pergi ke Guci ya untuk menikmati pemandian air panas. Ya nggak sih John? Karena mungkin John pada masa itu aliran air masih memiliki banyak ruang ya kan, karena tanah masih mampu untuk menyerap dan jalur air belum terlalu dibatasi oleh beton dan bangunan permanen. Karena kita bicara di masa lalu, di mana Guci ini benar-benar alami banget secara tempatnya ya kan, kita bisa menikmati, karena nggak semewah sekarang di mana banyak tempat untuk pemandian di tempat wisata Guci. Karena nih John, seiring berjalannya waktu, kebutuhan berubah, di mana harapan pengunjung yang sangat meningkat, standar wisata yang semakin naik,
di mana Guci pun tidak bisa untuk selamanya bertahan. Dan mungkin disitulah titik balik wisata Guci dimulai. Dari wisata alam yang sederhana menuju wisata yang ditata lebih modern dan ambisius. Kemudian renovasi di kawasan wisata Guci membawa wajah baru, bangunan diperindah, fasilitas diperbanyak, jalur diperkeras, dan tata ruang ditata ulang. Secara visual, perubahan ini memang memikat. Guci terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan lebih siap menyambut wisatawan dalam jumlah besar. Dan dari sisi ekonomi nih John, ini membawa dampak positif di mana pengunjung meningkat, pedagang terbantu, dan citra wisata Guci semakin naik kelas. Tidak bisa dipungkiri, banyak orang merasa wisata Guci ini kini lebih layak disebut destinasi unggulan. Tapi nih John, dalam setiap pembangunan selalu ada pertanyaan penting, sejauh mana alam dilibatkan dalam perencanaan ini. Karena alam bukan sekedar latar belakang, ia adalah sistem hidup yang punya aturannya sendiri. Karena ketika bangunan bertambah, ruang terbuka semakin berkurang, ketika tanah ditutup, daya serap semakin menurun, ketika aliran air diarahkan, maka jalur alaminya berubah. Karena semua ini John tidak langsung terasa, tapi dampaknya terakumulasi secara perlahan. Kemudian masalahnya nih John, alam tidak memberi peringatan dengan cara yang sangat halus. Ketika keseimbangan terganggu, alam merespon dengan cara yang tegas, salah satunya adalah melalui air. Dan pada titik inilah John, resiko mulai muncul bukan sebagai kesalahan tunggal, tapi sebagai hasil dari banyak keputusan kecil yang saling bertumpuk. Banjir di kawasan wisata Guci tidak bisa dilihat hanya sebagai kejadian sesaat. Ia adalah hasil dari interaksi antara curah hujan, tata ruang, dan daya dukung lingkungan. Ketika ketiganya tidak seimbang, air akan mencari jalannya sendiri. Karena pada dasarnya nih John, air tidak mengenal estetika, ia tidak peduli bangunan indah atau mahal, ia hanya mengikuti hukum alam. Ketika jalur alaminya tertutup, ia akan meluap ke tempat yang tersedia. Di kawasan wisata Guci tampaknya terasa lebih besar, bukan hanya pada lingkungan, tapi juga pada keselamatan pengunjung dan keberlangsungan ekonomi lokal. Di mana rasa aman yang selama ini menjadi daya tarik, justru akan menjadi pengganggu. Kemudian nih John, ketika kita sedang berada di tempat pemandian ataupun apa, karena itu juga tempatnya yang keramat, penting banget untuk menggunakan bahasa yang sangat tepat. Tapi nih John, sayangnya seringkali kita baru sadar setelah kejadian terjadi, padahal tanda-tandanya sudah ada sejak lama. Hanya saja tanda-tanda itu kalah oleh optimisme dan keinginan untuk terus berkembang. Karena nih John, banjir ini seharusnya menjadi alarm, bukan untuk panik, tapi untuk mengevaluasi. Dan ketika kita membahas banjir di kawasan wisata Guci, khususnya di area Pancuran 13, penting untuk tidak langsung menunjuk satu tempat penyebab tunggal. Banjir di kawasan wisata alam biasanya lahir dari kombinasi beberapa faktor, bukan satu kesalahan besar yang berdiri sendiri. Karena itu pembahasan ini perlu dilakukan secara hati-hati, agar kita bisa memahami persoalannya tanpa menyederhanakan realitas. Faktor pertama yang sering menjadi pemicu adalah curah hujan yang sangat tinggi. Kawasan Guci berada di wilayah pegunungan, di mana hujan bisa turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat. Ketika volume air meningkat drastis, kawasan pemandian menjadi titik kumpul aliran air dari area yang lebih tinggi. Dalam kondisi normal, air masih bisa teralirkan, namun saat debit air melonjak, sistem yang ada bisa kewalahan. Faktor berikutnya adalah perubahan jalur aliran air akibat penataan dan pembangunan kawasan wisata. Renovasi dan penambahan fasilitas seringkali mengubah tekstur tanah dan arah aliran alami. Saluran yang dulu terbuka bisa menyempit, tertutup, atau dialihkan. Akibatnya adalah air tidak lagi mengalir seperti sebelumnya, dan ketika hujan deras datang, air mencari jalan alternatif termasuk ke area pemandian. Kemudian selain itu John, berkurangnya daya serap tanah juga berperan penting. Area yang sebelumnya berupa tanah terbuka, kini berubah menjadi bangunan, jalan, dan lantai yang keras. Ketika hujan turun, air tidak sempat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir ke permukaan. Dalam kondisi tertentu, aliran permukaan ini bisa bertemu di satu titik dan menyebabkan genangan hingga luapan. Dan faktor lain yang tidak kalah penting John adalah kapasitas drainase.
di mana sistem drainase di kawasan wisata biasanya dirancang berdasarkan kondisi normal. Namun ketika terjadi perubahan besar, baik dari sisi bangunan maupun jumlah pengunjung, kapasitas ini bisa menjadi tidak lagi memadai. Drainase yang tersumbat, menyempit, atau tidak diperbarui berpotensi memperparah kondisi saat hujan lebat. Dari semua faktor tersebut, John, bisa disimpulkan bahwa banjir di Pancuran 13 bukan sekedar kejadian tiba-tiba, ia adalah hasil dari interaksi antara alam yang bekerja sesuai hukumnya dan perubahan manusia terhadap ruang tersebut. Memahami penyebabnya bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menemukan solusi agar kawasan wisata Guci tetap bisa aman, nyaman, dan berkelanjutan untuk kedepannya. Dan kasus Guci ini, John, bukan kasus tunggal. Banyak wisata alam di Indonesia menghadapi dilema yang sama antara menjaga keaslian dan mengejar kemajuan. Keduanya tidak salah, tapi harus dijembatani dengan perencanaan yang sangat matang. Wisata alam tidak bisa diperlakukan seperti pusat perbelanjaan, di mana ia hidup secara berubah dan bereaksi. Ketika dipaksa mengikuti kehendak manusia sepenuhnya, konflik dengan alam pasti bisa terjadi. Dan pelajaran dari wisata Guci nih, John, adalah bahwa pembangunan harus berbasis pada daya dukung lingkungan. Bukan sekedar tren atau estetika nih, John. Karena menurut orang-orang sekarang tuh indah itu penting, tapi kenyataannya nih, John, aman jauh lebih penting. Dan untuk wisata Guci nih, John, harus ada evaluasi, perbaikan, dan penataan ulang. Karena justru itu adalah tanda kedewasaan dalam mengelola wisata alam. Kemudian masyarakat, pengelola, dan pemerintah perlu duduk bersama. Karena alam tidak bisa diajak kompromi dengan janji, ya kan? Karena alam tuh langsung memberikan tindakan yang sangat nyata. Jika kejadian ini diabaikan, maka kejadian serupa bisa terulang kembali. Bukan hanya di tempat wisata Guci saja, John, tapi di tempat lainnya juga. Nah, John, wisata Guci tetaplah aset yang sangat berharga, keindahannya masih ada, berpotensi masih besar, yang dibutuhkan sekarang adalah bukan saling menyalahkan, melainkan keberanian untuk memperbaiki. Karena nih, John, keindahan sejati bukan hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang apa yang bertahan. Karena wisata yang baik adalah wisata yang aman, nyaman, dan selaras dengan alam. Kemudian banjir yang terjadi adalah pengingat bahwa alam selalu berbicara. Pertanyaannya adalah apakah kita mau untuk mendengar. Kemudian yang paling penting nih, John, kemajuan tidak harus merusak, renovasi tidak harus menghilangkan keseimbangan, karena semua ini bisa berjalan secara bersamaan, John, jika alam ditempatkan sebagai mitra, bukan objek. Dan terakhir nih, John, semoga kejadian ini menjadi titik refleksi, bukan luka berkepanjangan, agar Guci tetap menjadi tempat orang yang datang untuk menenangkan diri, bukan untuk merasa dirinya semakin cemas. Karena tempat wisata alam yang baik tuh bukan hanya indah untuk hari ini, tapi aman untuk esok dan generasi berikutnya.